Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebangkitan Kristus itu adalah merupakan awal dari kekristenan. Tanpa kebangkitan Kristus tidak ada kekristenan. Tanpa kebangkitan Kristus, maka kekristenan itu tidak akan muncul, karena banyak nabi-nabi, banyak utusan-utusan Tuhan, tetapi semuanya adalah mati, artinya almarhum. Tetapi hanya satu tokoh yang diidentikan dengan foundernya religi bagi istilah umum, ya, sekalipun kedatangan Kristus tidak hanya sekedar membuat agama, itu akan sama dengan agama-agama yang lain. Sehingga dengan demikian kedatangan Kristus itu merupakan sebuah awal dari sejarah keselamatan yang secara eksklusif dan tidak disamai dengan kepercayaan atau religi apapun. Sehingga Paulus dengan sangat tegas mengatakan, kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan sia-sialah pemberitaan para rasul itu. Nah, saudara-saudara, Efesus ini sangat jelas mengatakan bahwa salib itu mendamaikan antara mereka yang disebut orang-orang yang tidak bersunat, yaitu kita, yang digambarkan jauh dari Israel atau dari orang-orang Yahudi yang digambarkan sunat secara lahiri. Karena perjanjian baru menekankan sunat secara rohani. Dalam Judaisme, sesungguhnya manusia itu seolah-olah dibagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut Yehudi, yaitu orang-orang Yahudi. Dan kelompok yang kedua disebut Goyim, yaitu orang-orang Gentile, orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi ini diberikan hukum oleh Tuhan yang dikenal dengan mitzvot Torah, yaitu hukum Torah, ketentuan-ketentuan, peringatan-peringatan, dan peraturan-peraturan yang tercatat dalam Torah. Sedangkan bagi bangsa-bangsa lain, itu disebut mereka mengikuti hukum yang dinamakan hukum Noh. Karena setelah air bah, maka semua manusia itu sebelum munculnya bangsa yang terpilih oleh Tuhan untuk melahirkan Sang Mesias, di mana direalisasikan keselamatan itu lewat benih Abraham. Sehingga dalam kitab Kejadian pasal 12 dikatakan, berkat yang paling akhir diberikan kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, kepada orang-orang yang hidup sebelum zaman Musa, itu dari zaman dulu sampai sekarang, orang Yahudi pun sekarang juga mengakui itu, karena bagi mereka Mesias belum datang sampai hari ini. Bagi bangsa-bangsa yang tidak bersunat, itu berlaku yang dikenal oleh mereka orang Yahudi, Sefa Mitzvot Bene Noah, yaitu 7 hukum yang berlaku bagi anak-anak Nuh, termasuk semua bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Nah, menurut sistematika para rabi, yaitu para pemimpin agama Yahudi, 7 hukum Nuh itu atau 7 hukum bagi anak-anak Nuh itu dirumuskan berdasarkan kitab Kejadian pasal 9. Tuhan memberikan istilah bahwa semua umat manusia itu mengadakan perjanjian melalui Nuh dengan Tuhan. Utaruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan engkau, dan pelangi atau busur di atas awan itu adalah melambangkan universalitas atau kesemestaan aturan itu. Nah, oleh para rabi misalnya disebutkan dalam buku yang namanya Talmud. Talmud itu Torah tulisan, dan sampai hari ini
Orang-orang Yahudi di Israel juga memberlakukan itu kepada orang-orang bukan Yahudi. Yang pertama dirumuskan dalam traktat yang namanya Traktat Sanhedrin 56A. Hukum yang pertama itu adalah larangan untuk mengadakan abudah zarat atau penyembahan berhala. Dan yang kedua, larangan untuk melakukan kedilat Hashem atau menista Tuhan, menodai agama, kira-kira seperti itu kalau istilah yang lagi tren sekarang. Yang ketiga, larangan untuk melakukan gilui arayot, percabulan atau imoralitas seksual. Dan yang keempat, larangan yang disebut gesal atau tindakan kekerasan, termasuk pembunuhan, perampokan, ya, penganiayaan. Kemudian yang berikutnya adalah sefikut damim, pertumpahan darah, atau yang dikenal dengan pembunuhan, baik pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, itu sefikut damim. Dan yang keenam itu apa yang dikenal dengan efer min hakai, tidak boleh makan binatang yang mati dicekik, karena itu merupakan penyiksaan terhadap sesama ciptaan Tuhan, ya. Dan juga darahnya yang adalah simbol dari nyawanya itu ada di dalamnya. Untuk merealisasikan 7 atau 6, untuk merealisasikan 6 ketentuan bagi bangsa non-Yahudi tadi, maka kemudian diperlukan sebuah institusi mahkamah hukum untuk menyelenggarakan keadilan di antara orang-orang bukan Yahudi yang disebut dinin. Jadi ada 7 hukum itu. Karena itu untuk memahami cara pikir orang Yahudi itu, kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam teks yang kita baca baru saja tadi. Karena itu ketika mengatakan dulu kamu adalah orang asing. Kenapa ungkapan orang asing? Orang asing itu dalam bahasa Ibrani-nya ger. Nah, kalau orang-orang asing, orang-orang goyim, orang-orang yang tidak bersunat, itu mereka hidup di negara Yahudi atau negara Israel, ketentuan hukum Musa, mereka hanya diberlakukan hukum Nuh, tidak diberlakukan hukum Musa. Dan mereka yang melakukan hukum itu sudah dianggap layak, kata orang Yahudi, menerima kehidupan di masa yang akan datang, atau jaminan kehidupan di ulam abad, yaitu alam yang akan datang. Dan mereka disebut sebagai gertosa, orang-orang asing yang baik, atau mereka disebut sebagai hasidi umat ha'ulam, umat bangsa-bangsa yang saleh. Nah itu kira-kira sudah. Maka bagi orang bukan Yahudi memang tidak berlaku hukum Musa. Itulah pluralisme hukum yang ada dalam aturan Alkitab maupun yang ditegakkan sampai sekarang oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika gereja mula-mula itu kan mereka mendapatkan penganut itu dari 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Yahudi, yaitu kelompok orang-orang yang bersunat, baik itu murid-murid Yesus di kalangan 12 rasul maupun murid-murid Yesus di kalangan 70 murid yang lain yang disebutkan di dalam kitab Lukas pasal 10. Nah, di antara orang-orang yang disebut jemaat orang-orang bersunat, ini pusatnya di Yerusalem. Pada zaman abad pertama dipimpin oleh Yakobus, saudara Yesus. Nah, jemaat Yerusalem ini masih terbagi menjadi 2, yaitu yang dikenal dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, karena mereka mewarisi Yahudi diaspora yang pusatnya ada di Alexandria. Dan yang kedua orang-orang Ibrani, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Aram yang ada di Yerusalem. Orang-orang Yahudi diaspora yang ada di Yerusalem. Dan kelompok kedua, kelompok yang sama sekali tidak ada hubungan dengan orang Yahudi yang pusatnya di Antioquia, sekarang wilayah Turki yang baru kena gempa kemarin. Disitulah untuk pertama kali murid-murid Yesus dari kalangan bukan Yahudi disebut Kristen.
Nah, pada abad pertama, kira-kira tahun 49 Masehi, banyak orang-orang Farisi yang berubah menjadi percaya akibat pelayanan Yakobus. Tetapi orang Farisi ini membawa mentalitas mereka untuk memaksakan hukum Musa kepada orang bukan Yahudi. Hasilnya kemudian mereka mengadakan sidang di Yerusalem atau disebut konsili Yerusalem yang pertama, di mana mereka dianjurkan, disepakati untuk kembali kepada hukum Nuh. Jadi bedanya kalau dalam sistematik Yahudi dibagi 7, kalau dalam sistematik kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 20 dibagi menjadi 4 saja, yaitu prinsip-prinsipnya: dilarang mempersembahkan sesuatu kepada berhala, dilarang melakukan percabulan, memakan binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Darah itu maksudnya fikut dan mim, pertumpahan darah. Apa yang mempersatukan gereja sehingga mereka menyepakati bahwa Yahudi dan bukan Yahudi tidak menjadi batu sandungan lagi, Yahudi dan bukan Yahudi tidak ada tembok pemisah lagi, oleh karena Kristus yang telah mati bagi mereka. Nah, inilah saudara-saudara latar belakang dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, banyak orang-orang yang membaca Alkitab tanpa mengetahui konteks yang saya maksud tadi, lalu menuduh Paulus telah membuang Taurat dari kehidupan Kristen. Bahkan dari kalangan orang-orang Kristen sendiri ada teolog-teolog yang mempertentangkan bahwa ajaran Paulus beda dengan ajaran Yesus, yang muncul dari rahim Yahudi atau Yudaisme. Itu semua pusatnya pada Taurat. Termasuk Paulus, tidak ada yang tidak berpusat pada Taurat. Tapi varian pemahaman tentang Taurat itulah yang tidak dipahami oleh orang-orang modern. Misalnya, jangankan Yudaisme, di mana istilah Zihadut Judaisme itu baru muncul pada masa Makabi, kira-kira tahun 150-an sebelum Masehi. Lalu muncul aliran-aliran yang namanya Saduki, Eseni, Parisi, dan kemudian pada abad pertama muncul yang namanya Nosrim atau Nasrani, yaitu kelompok Kristen dari kalangan Yahudi tadi. Jauh sebelum itu, pada saat setelah perpecahan kerajaan Israel Raya menjadi kerajaan Israel yang pusatnya di Samaria dengan kerajaan Yehuda yang pusatnya di Yerusalem, sudah ada sekte yang namanya Samaria. Orang Samaria itu mengaku diri sebagai Shomer HaTorah, penjaga Torah. Sementara orang-orang Saduki hanya Torah, karena mereka tidak mengakui kitab nabi-nabi, sama dengan orang Samaria. Sementara orang Parisi mengaku diri sebagai penafsir Torah. Begitu juga orang Eseni yang kemudian meninggalkan bagi kita naskah-naskah laut mati yang isinya sebagian besar Alkitab yang berusia lebih dari 2000 tahun utuh-utuh bisa kita saksikan di Museum Israel sekarang ini, mengaku diri sebagai Ose HaTorah, pelaku Torah. Sedangkan di sini Paulus mengatakan Kristus penggenap Torah. Jadi ada pelaku Taurat, penjaga Taurat, only Taurat, hanya Taurat saja. Kemudian pelaku Taurat bagi orang Farisi, bagi orang Eseni adalah pelaku Taurat, bagi orang Farisi adalah penafsir Taurat, dan bagi orang Kristen, Kristus penggenap Taurat. Kalau disebut dalam bahasa Ibrani adalah sebagai Sof HaTorah. Semuanya berpusat pada Taurat. Tapi bagaimana memahami Taurat itu? Kristus mengatakan bahwa Taurat itu telah digenapi dalam dirinya. Nah, makanya bagaimana penggenapannya?
Kalau Yesus mengatakan aku tidak datang untuk meniadakan tetapi untuk menggenapi, cocok dengan Roma pasal 10 ayat 4, di mana Kristus adalah telos dan nomo, penggenap dari nomos atau Torah. Tetapi kenapa dalam Efesus yang kita baca itu dikatakan bahwa sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, saudara, untuk itu kita bisa melihat pertama teksnya dulu ya. Di dalam bahasa aslinya dikatakan ton nomon, ton intolon indokmasin katargesas. Kata katargesas itu artinya menjadikan tidak berfungsi. Menjadikan tidak berfungsi. Apa yang tidak berfungsi? Yaitu apa yang dikatakan perintah dan ketentuan tadi. Nah, ini bicara tentang hukum Musa. Kita bisa membaca misalnya apa yang disebut ketentuan-ketentuan, peringatan-peringatan. Di sini kan disebut ada dua ketentuan, ya, dari Taurat itu. Apa yang disebut dengan intolon indokmasin. Dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah segala perintah dan ketentuan. Kita bisa misalnya membaca bagaimana pemahaman orang Yahudi. Misalnya disebutkan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 20, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketentuan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di tanah Mesir, tetapi Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Nah, karena itu Tuhan memberikan hukum ini kepada siapa? Kepada bangsa yang dibebaskan dari tanah Mesir tadi. Bangsa apa kalau bukan bangsa Israel? Dan hukum yang diberikan itu diungkapkan pertama adalah peringatan-peringatan, kedua ketentuan-ketentuan, dan yang ketiga peraturan-peraturan. Apa itu dalam bahasa aslinya? Maha edot veha hukim veha mispatim asher siwa adunai Elohenu etfen. Yang pertama adalah haedot, peringatan-peringatan. Apa yang disebut peringatan-peringatan? Jadi hukum Yahudi itu dibagi tiga itu, peringatan-peringatan, haedot, dan yang kedua adalah ketentuan-ketentuan, hahukim, dan yang ketiga adalah mispatim, peraturan-peraturan. Inilah yang disebutkan oleh Paulus. Tapi tiga klasifikasi ini yang kemudian oleh orang Yahudi disebut sebagai Taryag Misfot Musim, itu baru abad kedua ke atas itu. Dirinci lagi menjadi 613 hukum Musa sesuai dengan jumlahnya bijinya buah delima. Makanya di Israel buah delima itu salah satu buah Alkitabiah yang bijinya itu bisa dihitung 613 isinya. Tidak tahu kalau buah delima di Indonesia. Saya pernah menghitung itu di Israel jumlahnya memang 613. Kayak buah manggis kalau di sini sekarang kan biasanya isinya berapa di luar kan sesuai dengan di dalamnya. 613 hukum Musa itu dibagi menjadi tiga tadi. Yang pertama haedot, yaitu peringatan-peringatan ini hanya untuk Israel. Dan yang kedua hahukim, Imamat pasal 11 ini pun hanya untuk orang Israel. Jadi yang Tauratnya silakan tetap makan pakpion, tidak apa-apa. Ya kan? Kemudian yang ketiga baru mispatim, itu hukum yang berlaku umum. Hukum ini misalnya kalau berbicara tentang apa ya, hukum-hukum moral yang sifatnya umum. Misalnya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan menyembah berhala, itu hukum yang berlaku umum. Makanya jangan menyembah berhala juga ada dalam hukum Nuh. Kalau dalam hukum Musa kan disebutkan lo yihye leha Elohim akhirin alpanai, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Larangan akudah zarah ini juga ada dalam hukum Musa dan ada pula dalam hukum Nuh.
berlaku bagi bangsa-bangsa lain maupun berlaku bagi bangsa Yahudi. Jangan membunuh, jangan berzina, itu hukum yang berlaku umum. Jangankan kok kitab-kitab suci di KUHP pun itu juga dilarang. Itu universal law, hukum yang berlaku umum. Tapi hukum yang berlaku bagi orang Yahudi dua tadi, peringatan-peringatan dan ketentuan-ketentuan. Nah, kalau kita membaca kitab lepas dari konteks ya lain lagi. Ayat dibenturkan dengan ayat, tapi dia tidak tahu konteksnya, tapi PD-nya luar biasa. Itulah yang sekarang bisa bertebaran itu di YouTube di mana saja. Maka kalau saya punya YouTube itu sebetulnya bukan saya cita-cita itu karena apa ya, tersesat di jalan yang benar bagi saya. Karena nama saya itu dicatat oleh YouTuber Kristen sendiri yang cari duit itu. Saya baru ngomong di mana, potong-potong. Jawaban Bambang Rusena 10 menit dibenturkan dengan Islam misalnya. Dia dapat duit lewat apa? Karena viewernya banyak, yang jadi korban kan saya. Seolah-olah itu Pak Bambang tujuannya menyerang Islam, padahal konteks ceramah saya itu tidak ada urusannya dengan Islam. Saya bicara di IAIN Salatiga. Saya diundang dengan sangat dihormati, dipasang spanduk welcome Pak Bambang Rusena. Semua dosen-dosen hadir bersama mahasiswanya S1, S2, dan itu IAIN berani untuk apa istilahnya itu, terbuka ya, membahas sesuatu yang tabu, yaitu tentang Injil Barnabas yang selama ini jadi bahan polemik untuk menyerang keaslian Injil. Malah dibahas problematika Injil Barnabas. Saya datang di situ, kemudian ada orang yang nanya, dosen yang nanya, dan mahasiswa yang nanya, kenapa orang Kristen menolak Injil Barnabas? Apakah itu karena ada nama Nabi Muhammad? Terus saya bilang tidak. Lalu saya jelaskan, konsep kenabian kita pun belum sama kok, mau dipaksa-paksakan. Jadi kalau orang Kristen menolak Muhammad, ya memang karena sudah tutup, tidak ada nabi lagi setelah Yesus. Karena Mesias itu imam, nabi, raja. Jawaban saya tidak menyerang siapapun. Tapi yang tiga-tiganya ada orang Kristen yang bikin YouTube. Bambang Rusena membungkam mulut profesor Islam. Nah itu kan, ini kan bahasa kebun binatang yang muncul, menyumbat, membungkam mulut ini. Jadi akhirnya apa? Keruh, gaduh. Tapi Injil tidak tersampaikan. Karena orang marah-marah dengan kita. Saya mau komplain ke YouTube tidak bisa karena memang tidak punya channel YouTube. Terpaksalah saya bikin channel YouTube, ini ceritanya. Maka untuk era sekarang ini orang melayani Tuhan itu kalau belum selesai dengan dirimu, jangan melayani Tuhan, bertobat dulu. Jangan sampai gereja itu tempat pelarian, cari duit, cari popularitas. Ini membahayakan kita, pelayanan kita. Ingat pada orang lain yang merintis pelayanan dengan susah payah, dengan pengorbanan, dirusak dalam sekejap. Karena YouTuber itu yang tiba-tiba mau bikin panjat sosial, semua dimanfaatkan saya. Maka berita Paskah itu jangan sampai menajam-najamkan seperti dulu penajaman antara Yahudi dan non-Yahudi, antara kita dan mereka. Sekalipun proyek Tuhan itu betul, benar, memilih umat untuk dikuduskan agar melahirkan Sang Mesias yang nanti menjadi penyelamat semesta, bukan hanya orang Yahudi. Dan saat Kristus datang, lebih-lebih dengan kebangkitannya di antara orang mati, rencana ini sudah paripurna. Sekarang tidak ada lagi bedanya antara Yahudi dan bukan Yahudi, yang bersunat dan yang tidak bersunat. Dan itu memiliki sejarah yang runut, ya. Sampai-sampai aplikasinya juga tidak selalu mudah. Tapi kalau kita membaca sejarah itu dari generasi ke generasi, dari para rasul yang 12, para rasul yang 70, baru baca kita sudah bingung. Ada murid-murid yang mengundurkan diri karena tidak tahan mengatakan, karena tidak tahan mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Nah, murid-murid itu tidak tahan. Kita mengharapkan Mesias yang menang perang dengan Roma. Nah,
Nah ini kok malah mau mati, maka banyak murid yang mengundurkan diri. Ayat 67 di Yohanes pasal 6, Yesus masih berkata kepada 12 murid, apakah kalian juga mau pergi juga? Gitu, seperti itu. Berarti 12 rasul kan masih utuh kan? 12 murid masih utuh. Lalu murid-murid yang banyak mengundurkan diri itu murid mana? Berarti Yesus punya murid selain 12 murid kan gitu kan? Nah murid yang selain 12 itu 70 murid. Tidak semuanya murid disebutkan namanya sampai 70, tapi nama-namanya sebagian disebutkan. Misalnya Kleopas, seorang murid yang namanya Kleopas dari 12 rasul kan nggak ada. Dan murid yang mundur itu kalau menurut catatan sejarah gereja kuno itu Markus sama Lukas. Nah Lukas itulah yang menyertai perjalanan Kleopas ke Emmaus. Markus itu akhirnya kembali menjadi pengikut Yesus melalui pelayanan Petrus. Nah ini pun orang Kristen bingung-bingung, tidak semua Injil itu saksi mata, lalu bingung semua. Padahal kalau kita membaca sejarah gereja clear itu. Tapi karena sejarah gereja yang kita baca ini sejarah gereja reformasi, Protestan bertengkar sama Katolik, maka semua aja kalau orang yang ngomong aliran, saya kalau finish, saya Lutheran, saya Wesleyan, bangganya apa? Kau bangga kok dengan aliran? Bangga itu langsung ke samudranya. Jangan berhenti di abad 15, jangan berhenti di abad pertengahan, tapi sampai abad pertama. Ketika 16 abad mulai abad pertama sampai zaman Luther ini kosong, atau sekedar kalau kita belajar sambil lalu, bahkan mungkin sambil lari, maka ketika orang lain mencolok sejarah yang kosong tadi, kita menjadi kebingungan, kegaduhan. Yesus baru jadi Tuhan tahun 325, itu aja bingung. Karena kita tidak pernah membaca sejarah prakonsili. Gitu saudara-saudara. Dalilnya Luther sola scriptura itu dibaca ekstrim sampai semua yang dianggap kira-kira jangan-jangan ini menguntungkan Katolik, lalu semuanya ditolak. Akhirnya terjadi hingar-bingar seperti ini. Nah saya ini tampil membawa suara yang selama ini diam, tidak mau berbicara. Maka saya sampaikan, termasuk rekonsiliasi ini berlaku tidak hanya sesama Kristen yang bertengkar soal-soal teknis, tapi juga rekonsiliasi teologis antara Protestan dengan Katolik, antara Katolik dengan Ortodok, supaya doa Yesus terwujud ut omnes unum se, agar semuanya menjadi satu seperti aku dan engkau satu, agar dunia percaya. Sekalipun suara saya ini mungkin ya hanya pertama kali itu sayup-sayup di tengah padang gurun yang tak bertepi, tapi lama-lama juga dengar juga orang lain. Maka sekarang kalau saya disebut sebagai YouTuber, itu sebenarnya saya bukan YouTuber. Ya, bukan itu karena apa? Tersesat di jalan yang benar, itu kan bukan cita-cita saya. Nah saudara-saudara, mungkin yang terakhir tadi, itu juga menjadi penajaman tidak hanya pada waktu itu, sampai hari ini juga ditajam-tajamkan. Sementara orang Yahudi sendiri tidak terlalu menajamkan itu. Ya satu contoh, hukim misalnya. Hukim itu ketentuan-ketentuan dalam Alkitab. Itu misalnya Imamat pasal 11. Itu hanya untuk Yahudi, tidak untuk orang Toraja yang makan pakpiong, atau untuk orang Manado yang makan ragil, boleh saja. Lu katanya jadi babi itu mengandung cacing pita. Dia tanya kepada para dokter ini, semua daging itu ada cacing pitanya. Gak usah dicari-cari lah, orang Yahudi sendiri juga banyak yang ahli-ahli medis, mereka tidak pernah punya penelitian semacam itu. Ya kan? Kenapa? Pertama yang dilarang itu apa sih? Onta. Nah kan, yang saya bikin kota halal itu tahu nggak kalau onta juga mula-mula itu hukum pertama nggak boleh dimakan. Bahkan ada orang Arab tertentu, ini jangan disamakan dengan Islam ya, yang minum kencing unta sebagai obat. Maka saya tanya kepada teman saya, ya orang yang tidak terlalu banyak pengetahuan tapi fanatik itu, kalau makan babi itu langsung ini. Kenapa? Babi kok dimakan? Kira-kira kamu mengatakan jijik dan seperti itu kan, ekspresimu gini kan jijik. Kira-kira kalau orang yang makan babi itu lihat
orang Arab kencing unta apa nggak lebih gini-gini makanya. Ya, kalau nggak makan babi cuma gini, kalau nggak makan mie mungkin gini-gini sampai sehari. Kalau nggak makan babi tapi dia minum kencing unta, itu lihat konteksnya apa dulu. Ya, bagi orang Yahudi, apa unta boleh dimakan, apalagi kencingnya. Kedua pelanduk, ketiga kelinci, baru babi yang keempat. Loh, kenapa babi dilarang? Unta dilarang, cumi-cumi dilarang, ikan patin dilarang, lele dilarang. Semua dilarang bagi orang Yahudi. Jadi kosher menurut hukum Yahudi itu lebih dari halal. Tapi orang Yahudi tidak pernah bikin Yerusalem kota kosher, tidak pernah. Bagi yang kosher ya Yahudi, yang bukan Yahudi ya silakan buka restoran Mandarin. Ini kita contoh Indonesia. Kita ini heboh kalau soal Israel. Timnas Israel dipersoalkan. Katanya gara-gara Bung Karno. Bung Karno itu tokoh yang dinamis kok. Ketika Bung Karno mengatakan go to hell with your might kepada Amerika, kenapa Indonesia sekarang punya hubungan diplomatik dengan Amerika? Karena itu konteksnya waktu itu beda dengan konteks sekarang. Itu konteks di pidato Bung Karno tahun Revolusi tahun 64. Ganyang Malaysia misalnya Bung Karno. Apa sekarang kita ganyang Malaysia? Kita kalau berobat saya tidak pernah. Iya kan? Nah, inilah beberapa pokok pikiran yang perlu kita sampaikan. Pertanyaannya, kenapa kok babi dilarang? Yang lain-lain juga dilarang tapi nggak pernah heboh. Kok babi yang paling heboh? Anda bisa melihat sejarahnya. Yaitu pada saat Antiochus IV Epiphanes tahun 167 sebelum Masehi, mulai tanggal 25 bulan Yahudi Kislev, menajiskan bait Allah Yerusalem, mempersembahkan patung dan darah babi, mempersembahkan daging dan darah babi kepada patung dewa-dewa Yunani. Itu kekejian bagi orang Israel. Padahal orang Israel sebelumnya kalau goyim ya silakan, kalau Yahudi mempersembahkan sapi atau lembu atau kambing domba, yang Arab mempersembahkan unta. Makanya dalam sejarah Islam kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib, itu mempersembahkan 100 unta untuk menebus Abdullah. Ada baca sejarah Islam. Orang Yahudi korbannya bukan unta, maka korbannya kakeknya Nabi Muhammad tidak memenuhi syarat imamat pasal 11. Karena unta, orang Cina babi, orang Papua babi, maka baca anak perdamaian. Kalau suku sudah bertengkar, kemudian anak dari suku yang dikalahkan ini dipelihara oleh suku yang memenangkan itu, dan kemudian dipotong babi, selesai rekonsiliasi. Jadi jangan lihat babinya saja, lihat di balik simbol rekonsiliasi itu bagi bangsa lain. Cina, Papua korbannya adalah babi, Arab korbannya adalah unta. Israel tidak boleh unta, tidak boleh babi. Makanya sekalipun hukum tentang larangan makan babi itu baru muncul pada zaman Musa, tetapi pada zaman Nuh, yaitu di Bahtera itu sudah ada binatang yang tame, yang tidak tahir, dan ada binatang yang tahor, yaitu binatang yang tahir. Tahor dan tame ini belum untuk klasifikasi makanan, tapi baru pada klasifikasi korban. Loh, kenapa klasifikasi korban, Pak? Unta tidak boleh dikorbankan, babi tidak boleh dikorbankan, karena babi itu sulit menandai anak sulungnya. Mana anak sulungnya kan sulit. Pada korban yang diberikan kepada Tuhan itu harus yang sulung. Sebab apa? Kalau sapi anaknya 2 kan gampang menandai kesulungannya. Tapi kalau babi anaknya 13, mana yang sulung kan sulit. Itulah yang disebabkan kenapa babi tidak boleh dikorbankan. Penjelasan seperti itu penjelasan para rabi Yahudi. Anda membaca tulisan misalnya Rabi Rasi, Rabi Rambang, bukan penjelasan saya. Ada lagi yang menjelaskan kenapa babi dilarang. Itu karena Pilo memberi penjelasan. Sekalipun kalau sudah hukum, ketentuan tidak boleh dipertanyakan. Bagi orang Yahudi misalnya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu buah durian atau buah apel, sudah pokoknya nggak boleh, tidak boleh, itu hukum.
Tapi dasar orang Yahudi itu memang selalu menggunakan otaknya. Otaknya tidak boleh pensiun, maka usianya panjang semua. Orang Yahudi kan tingkat kematiannya di atas 90 tahun, karena otaknya selalu dipakai, tidak pernah pensiun. Sekalipun Tuhan sudah mengatakan tidak ada keterangan, dicari karena logikanya mesti harus dipakai. Philo dari Alexandria pada abad kedua sebelum Masehi dalam bukunya The Special Law jilid 4 cross text sendiri, babi dilarang karena binatang ini, karena daging binatang ini adalah daging yang paling enak di seluruh dunia bagi orang yang memakannya. Maka berbahagialah engkau orang Toraja yang makan pakbir, karena sudah ada penawarnya namanya daun mayana. Tetapi kenapa dilarang? Kalau itu nggak dilarang, mungkin ya kenyamanan hidup itu telah akan memperpanjang lagi Exodus 3-40 tahun, mungkin ditambah 40 tahun lagi. Nah, ini alasan-alasan historis, alasan-alasan hukum yang saya sampaikan untuk memperdalam kajian teologis kita, sehingga Paulus mengatakan yang dibatalkan, yang tidak berfungsi lagi itu bukan mengubah hukum sama sekali tidak, tapi setelah saatnya tiba, pemisahan tembok pemisah itu otomatis batal, otomatis tidak berlaku tembok pemisahnya, yaitu dengan kedatangan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.